Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi VirtualBox, instalasi Linux, menjalankan perintah dasar Linux for Beginner, penjadwalan, sinkronisasi, deadlock memori, virtual memory, sistem file Linux, proses input dan output pada Linux, serta penyimpanan disk. Pertama, kita akan instalasi VirtualBox. Jika sudah terinstall, maka kita akan merestart laptop kita sebentar. Setelah itu, kita akan instalasi Linux. Klik New dan beri nama Ubuntu. Klik Next dari 1048 MB. Klik Next sampai file location and size diganti 25 GB. Dan klik Start. Setelah itu isi file dengan Ubuntu. Setelah itu klik Install Ubuntu. New, klik Continue. Klik Install Now, klik Continue, klik Continue, dan di sini kita akan memberi nama beserta password. Klik Continue. Dalam proses ini cukup lama, jadi saya percepat. Setelah itu Restart Now. Klik silang dan klik power off. Lalu kita start lagi. Masukkan password yang kita buat tadi. Setelah semua terinstalasi, maka kita akan menjalankan perintah dasar Linux for Beginner. Yang pertama, call digunakan untuk menampilkan kalender. Yang kedua, pwd digunakan untuk mengetahui nama direktori. Ketiga, ls-l digunakan untuk menampilkan file-file atau direktori secara lengkap. Yang keempat, df digunakan untuk melaporkan penggunaan ruang disk pada sistem file. Yang kelima, free digunakan untuk menampilkan jumlah memori yang tersedia. Keenam, ps digunakan untuk melaporkan snapshot dari proses saat ini. 7, top digunakan untuk menampilkan semua proses yang sedang berjalan di dalam Linux. Delapan, X logo digunakan untuk menampilkan logo sistem X window. 9, jobs digunakan untuk mengetahui sebelumnya apakah ada program yang sedang berjalan atau tidak. 10, nice digunakan untuk menjalankan program dengan prioritas penjadwalan yang tertinggi ke yang terendah. Penjadwalan CPU merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Perintah yang pertama, cron trap digunakan untuk menjalankan kegiatan yang kita buat secara otomatis dan rutin. 2. Sinkronisasi merupakan suatu proses saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan range condition atau inkonsistensi data. Perintah yang digunakan rsync digunakan untuk menyalin file dengan cepat. Yang ketiga, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Perintah yang digunakan XOS view digunakan untuk menampilkan status beberapa parameter berbasis sistem.
Yang keempat, memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Perintah yang digunakan free digunakan untuk menampilkan jumlah memori yang tersedia dan digunakan dalam sistem. Dan perintah WC yang dapat menerima 0 atau lebih nama input file. Kelima, virtual memory adalah teknik manajemen memori yang dikembangkan untuk kernel multitugas. Perintah yang digunakan vmstat digunakan untuk menampilkan laporan statistik virtual memory. Sistem file Linux merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Pertama, perintah ls digunakan untuk melihat daftar sebuah direktori atau direktori aktif di dalam lingkungan keluarga sistem operasi Unix. Perintah kedua, mkdir, dalam sistem Linux dapat membuat direktori atau folder baru. Perintah ketiga, cd, digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini di Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Perintah keempat, cat, paling umum digunakan untuk menampilkan konten dari satu atau beberapa file teks, menggabungkan file dengan menambahkan konten dari satu file ke akhir file lain, dan membuat file baru. Kelima, perintah cp digunakan untuk menyalin file atau direktori. Keenam, perintah mv atau move digunakan ketika akan memindahkan file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain. Perintah mv juga dapat mengubah nama file dan direktori. Yang terakhir, perintah rmdir, rm, dan find. Rmdir adalah utilitas baris perintah untuk menghapus direktori kosong. Perintah rm dapat menghapus direktori baik kosong maupun yang ada isinya. Perintah find digunakan untuk mencari file dan direktori berdasarkan ekspresi yang diberikan dan melakukan tindakan pada setiap direktori yang cocok. Proses input-output. Instruksi yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. File deskriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file deskriptor yang dipresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Pembelokan. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2.
Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dan menampilkan hasilnya pada standar output. Sistem penyimpanan disk, kita akan mempelajari bagaimana untuk memount perangkat secara manual. Perintah mount memberikan berbagai utilitas untuk segala situasi. Saat perintah mount dijalankan untuk melakukan mounting file system, maka mount akan berkoordinasi dengan kernel untuk menyelesaikan perintah tersebut. Perintah unmount. Saat setiap selesai melakukan kegiatan dengan media penyimpanan eksternal sebelum mencabut media tersebut, yang wajib dilakukan adalah melakukan unmounting terlebih dahulu terhadap media penyimpanan eksternal tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.